Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa manfa'na bima 'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi ibadikas shalihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadiyin hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhamna as-shawab wa jannibna zalal. Allahumma ftah alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzamahu wa syarrafahu wa karramahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi faddala. Ulang sebentar ya. Alladzi faddala, yang telah melebihkan atau memuliakan. Faddala itu yang memuliakan. Gak ada incekannya lagi. Bani Adam bil ilmi, manusia dengan ilmu dan amal, wal amali, ala jami'il alam, atas sekalian alam semesta. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Salawat serta salam ala sayyidina, kepada penghulu kita, tuan kita, Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, penghulu atau ketua. Penghulu itu yang paling tua, yang paling dihormati. Al-Arab, di bangsa Arab, wal ajam, dan bangsa ajam. Orang Arab ya orang Arab, ajam selain Arab itu namanya ajam, orang Asia, orang Eropa, orang apalagi orang Rusia, Amerika, itu berarti orang ajam. Wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ya nabi'il ulumi wal hikami, yang menjadi pusatnya ilmu, ya nabi, sumur atau mata air ilmu, wal hikam, dan hikmah. Hikam jamaknya hikmah, ulum jamaknya ilmu. Jadi manusia itu mulia karena apa? Karena ilmu. Jangan bangga selain punya ilmu, jangan bangga. Saya anak kiai, nggak usah bangga. Saya anak si anu, nggak usah bangga. Saya orang kaya, nggak usah bangga. Saya punya duit banyak, nggak usah bangga. Saya punya wajah ganteng, nggak usah bangga. Saya punya wajah cantik, nggak usah bangga. Bangga kalau punya ilmu.
udah punya ilmu kemudian diamalkan. Itu dia. Nggak ada yang lain kemuliaan itu. Setelah iman tentunya, setelah iman dan Islam itu ilmu. Kadang-kadang kita ya begitu sih, iri sama orang yang punya duit, iri sama orang yang ganteng, iri sama orang yang terkenal. Nggak usah iri. Itu bukan kemuliaan. Ya, kalau buat kebaikan bisa jadi boleh. Orang kaya banyak sedekah, silakan iri, nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya doang buat pamer, ya kan, youtuber, artis, flexing semua, ya kan, apa namanya, kalau bahasa YouTube-nya apa? Room vlog apa namanya? Kalau ngevlog rumahnya apa namanya? Room tour, ya room tour. Kita mau room tour belusukan ke rumah si Anu, itu kan apa? Pamer kan? Iya, pamer. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Hak mereka punya duit. Ya cuma kita nggak usah iri. Ngapain iri? Ini ada lantai berapa? Oh, lantai ini. Ini khusus buat apa? Oh, kamar mandinya segini gedenya. Oh, pemirsa, halo guys, ini kamar mandinya segede lapangan bola. Aduh. Kemudian komentarnya banyak dah habis itu. Oh, kamar mandinya lebih gede daripada rumah gue, gitu. Emang kenapa? Nggak usah iri. Paham dong? Nggak usah iri. Bukan jadi kemuliaan, harta itu nggak jadi mulia. Pengen, silakan kalau pengen. Cuma kalau sampai iri, sampai kita menyesali hidup kita, atau kayak seakan-akan kenapa sih saya jadi begini, nggak ada yang miskin. Enggak, kita ini kaya, cuma kelihatannya miskin. Pengen itu, pengen ini, jadi seakan-akan miskin. Kalau punya ilmu baru, si Anu berilmu tuh, silakan iri, nggak apa-apa. Enak ya kalau punya ilmu banyak, iya makanya belajar. Enaknya kalau ilmunya banyak, orang pada hormat, orang pada ini, kalau silakan iri, nggak apa-apa. Wal amal, dan amal perbuatan atau amal baik. Punya ilmu diamalkan. Ala jami'il alam, atas seluruh alam semesta. Jadi alam semesta ini yang memuliakannya ilmu. Di alam semesta manapun, di universe manapun, siapa punya ilmu dia mulia. Di belahan dunia manapun dia punya ilmu mulia. Harta itu cuma ngikut orang punya ilmu, ya diikutin sama harta. Nabi Sulaiman nanti ada di sini kok. Nabi Sulaiman itu disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh pilih mau jadi raja, mau dikasih kekuasaan penguasa dunia, atau mau jadi orang paling kaya, atau mau jadi orang yang berilmu. Nabi Sulaiman akhirnya milih orang berilmu. Saya pengen dikasih ilmu aja ya Allah. Dikasih semuanya. Pas milih ilmu, dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan. Coba milih kekuasaan, belum tentu dikasih ilmu, belum tentu dikasih kekayaan. Atau milih kekayaan, belum tentu dikasih ilmu. Tapi kalau milih ilmu, dikasih tiga-tiganya. Wassalatu wassalam, salawat serta salam kepada penghulu kita, ketua kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi wal Ajam, penghulunya orang-orang Arab dan orang Ajam, wa ala alihi, dan para keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, ya nabi'il ulumi wal hikami. Merekalah sumur atau mata air. Yanbu' itu mata air, jamaknya ya nabi'. Al-ulum, ilmu-ilmu, wal hikam. Wa ba'du, dan setelah itu, falamma ra'aitu kathiran, ketika aku atau tatkala aku melihat kathiran, banyak, min tullabil ilmi, daripada penuntut ilmu, fi zamanina,
di zamanku yajiduna berusaha ilal ilmi kepada ilmu, jadi berusaha mendapatkan ilmu yang banyak, wala yasiluna tapi tidak sampai au min manafi'ihi wa thamaratihi atau dari manfaatnya dan buahnya. Apa manfaat dan buah ilmu? Wahiyal amalu bih, yaitu mengamalkannya, wan nashru dan menyebarkannya, yuhramun diharamkan atau tercegah daripada mendapatkan manfaat capek-capek belajar, capek-capek menghafal, capek-capek membaca, capek-capek menulis, ternyata nggak dapat manfaat nggak bisa diamalin ilmunya, nggak berkah. Kenapa begitu? Lima anahum akhtau tara'iqahu, karena mereka salah jalan. Ini zaman dulu, aneh bilang dari kemarin, ini zaman dulu. Gimana zaman sekarang? Zaman dulu udah berusaha, salah jalan. Kalau salah jalan ya nggak dapet. Di antara syarat-syarat ilmu apa? Punya guru. Zaman sekarang enggak, HP doang, lihat. Oh, begini ternyata ya. Wah, emang nggak bener nih Pak Ustaz. Masa Pak? Komen semua. Zaman dulu itu, dengerin. Zaman dulu itu belajar 30 tahun buat ngomong 30 menit. Jadi buat ngomong 30 menit tuh megang mic atau di mimbar itu butuh 30 tahun belajar. Zaman sekarang belajar 30 menit buat ngomong 30 tahun. Kebalik. Belajar baru sebentar, ibarat kata. Bukannya 30 menit benar-benar 30 menit, bukan. Maksudnya belajar baru sebentar. Belum ngapa-ngapain. Belum hafal apa, belum baca apa, belum khatam apa. Udah pengen ngomong sama namik. Ceramah di mana-mana, direkam, tolong disebarkan, bikin tim. Masya Allah. Mau ngapain? Iya. Mau ngapain? Ada kayak begitu? Ada. Jadi belajar dulu yang banyak, ngomongin tar belakangan, terkenal tar belakangan. Nah, kalau ilmunya udah banyak juga terkenal sendiri. Fahimtum? Jadi belajar dulu yang banyak. Kitab ini baca, kitab itu baca, ngaji di sini, ngaji di sana, mondok di sini, mondok di sana. Mau terkenal, tar dulu. Mau bikin channel, tar dulu, bikin channel YouTube, tar dulu. Mau ngapain? Kecuali memang udah mumpuni, izin sama gurunya, Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai, saya izin pengen bikin ini, bisa gak saya ngajar? Zaman dulu tuh orang ngajar izin sama orang tuanya, izin sama gurunya, saya boleh gak ngajar? Belum, jangan. Tapi kan saya udah dulu, belum cukup. Nanti waktunya udah ngajar, waktunya ngomong di depan kamera, waktunya ngomong pakai mic, di depan orang-orang rame baru sih. Zaman sekarang belajar baru bisa baca langsung ngomong. Assalamualaikum. Pasang banner yang gede. Ada yang begitu. Ente mungkin gak ngerasain, aneh ngeliat. Pengennya naik panggung kalau maulid. Mau ngapain? Pengen dicium tangan. Iya. Emang enak dicium tangan? Enak sih kelihatannya. Apalagi kalau dicium, habis itu salam, ada tempelannya. Enak banget. 2 juta isinya. Enak. Cuma bukan itu tujuan ilmu. Paham? Anda pernah melihat begitu? Masya Allah. Orang-orang kiai-kiai itu jarang yang mau duduk di depan. Kalau kiai beneran gitu merasa nggak cocok saya duduk di depan, lagi maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, lagi acara gede, haul atau maulid, duduknya di mana? Di belakang. Ketahuan sama panitia, Pak Kiai di depan, enggak, udah di sini aja. Udah Pak Kiai di depan, enggak, di sini aja. Pak Kiai udah disediain tempat duduk, enggak, di sini aja. Sampai dipaksa-paksa. Baru Kiai benar tuh. Ini belum ngaji apa-apa, belum bisa apa-apa, baca Quran masih belatot. Pengennya di depan, bawa pengawal. Masya Allah, ngapain? Ntar dulu, ntar juga terkenal sendiri, ntar juga punya pengikut sendiri, ntar jadi kiai sendiri. Yang penting punya
Yajiduna ilal ilmi, mereka berusaha mendapatkan ilmu, wala yasiluna, dan tidak mendapatkan, au min manafi'ihi wa thamaratihi, atau dari manfaatnya dan buahnya. Wahyal, apa itu manfaat dan buahnya? Al-amalu bih, yaitu amal, mengamalkan ilmu tersebut, wan nasyr, dan menyebarkan. Yuhramun, tercegah, maksudnya tercegah dari manfaat dan buah. Hujan gak sih? Gerimis? Enggak. Coba lihatin deh, hujan apa enggak? Lima annahum akhtau tara'iqahu, karena mereka salah jalan. Karena mereka salah jalan, salah cara. Caranya salah. Harusnya belajar begini, dia malah begitu. Harusnya belajar begitu, dia malah begini. Belajar sama gurunya, harus cari guru yang benar, nyarinya YouTube. Salah. Kalau ketemu guru cium tangan, dia nggak mau cium tangan. Kalau ada guru begini, dia nggak begitu. Guru harus dihormatin, malah disambit pakai sendal, gurunya. Ya, harus cium tangan sama guru, harus hormatin guru, gurunya disambit pakai sendal, sampai pecinya copot. Lu buka aja. Iya. Ya gimana mau jadi orang udah alifnya bengkok, kalau kata gurunya itu alifnya bengkok. Bengkok. Alif kan lurus kan? Dia bengkok. Kenapa bengkok? Nggak berkah, gurunya nggak dihormatin. Wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syarat belajar, syarat ilmu. Wa kullu man akhta tariqa, setiap orang yang salah jalan, dhalla, ya tersesat. Kok aneh ada di hutan, ente naik mobil apa? Mobilnya ya ini mau marah ke hutan. Aneh kan pengennya ke sono, naik yang arah sana. Wala yanalul maqsuda, dan tidak mendapatkan atau tidak menghasilkan, sama aja mendapatkan atau menghasilkan, al maqsuda, yang diinginkan atau yang dimaksud. Qalla, sedikit, au jalla, ataupun banyak. Sedikit nggak dapat, banyak nggak dapat. Banyak apa lagi? Fa'aradtu, ini namanya fa'ul jawab. Habis kalimat lama ada fa. Jadi tatkala begini, maka saya, fa'aradtu, maka saya ingin, wa ahbabtu, dan saya senang, maka saya ingin dan saya senang, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, pada para murid-murid, tariqat ta'allum, cara belajar. Emang belajar pakai cara, Bang? Ya pakailah. Ala ma ra'aitu fil kutubi, dari apa yang aku lihat di kitab, atau dari apa yang aku pelajari di kitab, dari kitab. Wa sami'tu, dan aku dengar, min asatidhi, dan aku dengar dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, sang pemilik ilmu dan hikmah. Roja ad-du'ai, berharap mendapat doa, li, untuk diriku, minar raghibina fihi, dari orang-orang yang mencintai ilmu, al-mukhlisina, yang ikhlas, orang-orang yang mencintai ilmu yang ikhlas. Doa apa? Bil fauzi, mendapat kemenangan, wal khalasi, dan kebebasan. Bil fauzi, mendapat kemenangan, wal khalasi, dan kebebasan, fi yaumiddini, di hari penentuan, di hari pembalasan, di hari kiamat maksudnya. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, setelah aku istikharah. Istikharah itu sholat, ya, sholat minta petunjuk. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, istikharah dulu. Ane pengen izin pulang nih ke rumah, gimana ya kira-kira ya? Istikharah dulu. Mendingan pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Istikharah, nanti dikasih petunjuk.
Atau istikharah sebelum sholat juga nggak apa-apa, istikharah juga. Kalau Anda pulang, resikonya begini, untungnya begini. Kalau Anda nggak pulang, resikonya begini, untungnya nggak begini. Oh, udah nggak usah pulang. Itu namanya istikharah. Setelah aku istikharah, kepada Allah Ta'ala fihi dalam penulisan kitab. Wasamaituhu dan aku namakan kitab itu Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allum, pengajaran para santri Tariqat Ta'allum, yaitu cara belajar. Belajar ada caranya. Kalau nggak pakai cara ya salah. Kalau salah ya nggak dapet maunya apa. Beli motor ada caranya nggak? Tutorialnya ada nggak? Cara menggunakan motor ada kan, buku panduannya kan? Ente udah tahu caranya? Udah bang, udah tahu bang sana. Kok masih dikasih? Ya iyalah, supaya nggak tersesat. Barangkali ada yang belum ente tahu. Ini nggak mau sok-sokan beli motor, udah kok nggak jalan ya? Udah di starter nggak nyala, gimana? Bensinnya ada, olinya ada, baru motornya. Wah bingung, panik. Nah dibohongin nih sama tukang motor nih, gimana nih? Akhirnya diviralin. Yang beli di sini nih motor nggak bisa jalan. Komentar bawahnya, bang itu standar naikin. Oh iya, ternyata standarnya masih. Masa sih? Oh, coba dinaikin. Lah iya, udah 3 hari nggak dijalan-jalan itu motor. Oh, nggak bisa jalan ya. Bingung dia, langsung ditunggu itikat baiknya nih yang tadi jual motor, nggak bisa jalan nih. Apaan ya? Komentar bawahnya, bang itu standar naikin. Oh iya, standar samping ya kan? Standar samping kan, kalau coba standar samping yang punya motor matic nggak bisa nyala dia. Oh standarin, standar 2 nyala, standar samping buka udah nggak bisa nyala. Ditunggu itikat baiknya nih yang punya motor, saya udah 3 hari nggak bisa nih, dibohongin apa gimana nih? Makanya lihat itu buku panduannya. Walah rere. Paham tuh? HP misalnya kok nggak bisa nyala ya? Kok nggak bisa kamera ya? Kok nih WhatsApp-nya nggak bisa kamera nih? Izinkan. Ada itu izin menggunakan kamera untuk aplikasi. Izinkan, jangan ditolak. WhatsApp ingin menggunakan kamera, tolak. Iya nggak bisa dibuka kameranya. Iya. WhatsApp ingin membuka galeri, tolak. Nggak bisa keluar foto ya, ini gimana ya HP-nya nih? Dibohongin ya HP nih sama, bukan izinkan nanti ditolak. Ya kan? Kalau HP baru gitu kan? WhatsApp meminta akses kepada galeri, WhatsApp meminta akses kamera, WhatsApp meminta akses mikrofon. Kok nggak bisa nelpon nih WhatsApp nih? Wah ini dibohongin nih. Izinkan mikrofon, itu izinkan. Allahu Akbar. Begitu juga ilmu. Kok aneh nggak bisa ngamalin ilmu ya? Ilmu aneh banyak, cuma nggak manfaat. Nggak manfaat itu artinya nggak berguna. Maksudnya gimana bang? Iya punya ilmu banyak, cuma masih suka maksiat misalnya. Cuma hidupnya belangsak misalnya. Cuma nggak bisa diamalin. Gimana cara ngamalin? Ilmunya banyak, kitabnya semua di sini udah hafal. Oh ternyata punya masalah sama gurunya. Dulu lagi belajar nggak sopan sama gurunya. Dulu lagi belajar nggak beradab sama kitabnya. Punya kitab dilempar sana, lempar sini, didudukin, taruh bawah. Gimana mau berkah? Taruh atas ventilasi, kehujanan, kebakaran, kepanasan, sampai kritik kitabnya susah dibuka. Ini gimana kok nyangkut nempel? Nah iyalah, orang kitabnya aja dilempar-lempar. Iya. Aneh nggak hafal-hafal gimana ya? Kitabnya di mana? Ini? Ya Allah, ada minyak, ada inian, ada tai burung.
Ya Allah, ini kitab apa ini yang kanebo? Allahu Akbar. Mana kitabnya? Nggak bawa. Mana kitabnya? Hilang. Gimana mau dapat ilmu? Mana kitabnya? Lecek, robek. Duluan itu aneh naruh pulpen aja nih di atas kitab nih. Diomelin langsung sama guru aneh, nggak sopan. Nih kitab nggak boleh di atas, taruh atasnya apa-apa. Kecuali buku atau yang lain-lain. Pulpen, wah, diomelin langsung. Nggak boleh itu. Atau masukin pulpen, digempet, rak, nggak boleh. Apalagi kitab-kitab yang, kalau ini kan masih bisa. Itu udah nggak beradab. Time tuh. Coret sini kitabnya coret-coret I love you forever. Ini Alec love Jessica. Ini Baitul Izzah never die. Apa? Senggol dong. Apa? Yang benar punya kitab dirawat. Emang apa sih, Bang? Yaitu salah satu cara mendapat kitab coret-coret, taruh sono, taruh sini, buang sono, buang sini lembaran. Duluan itu kitab jatuh. Sekarang kitab jatuh. Gaplok-gaplok digituin ke pantatnya. Iya. Kita pelan-pelan makanya dah disampulin, cakep, udah dinamain, ada selawatnya di awalnya, nama, kemudian selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian ada tanggal beli, harganya berapa, dijaga bawahnya dah gini. Nggak ada bawahnya di bawah begini. Nggak ada, sampai ada yang bawa begini. Dia taruh atas, dipeluk, udah bawa Quran, gini jalannya. Kemudian kan lempar sono, lempar sono. Kita mana? Lempar sono. Allahu Akbar. Zaman sekarang, udah tahu kenapa juga. Zamanan itu bener dosa besar. Dosa bukan dari artian dosa, masuk neraka bukan, cuma kitab men, itu kitab. Anda kadang sedih banget, kenapa ditaruh bawah itu ada bismillahnya? Taruh atas. Kalau emang mau ditaruh bawah, jangan tulis bismillah. Pelan-pelan. Oh, kita dicium habis ngaji 3 kali, misalnya. Dikasih minyak wangi, kita punya biar wangi. Enggak, taruh sono, taruh sini, tai burung, tai ayam, ada minyak bekas Indomie, taruh di atas kompor, kebakar dikit. Allahu Akbar. Kehujanan habis itu dikeringin. Jangan ya. Kitab itu ustadzun la yatakallam, guru yang tidak bicara. Dia ini guru, cuma aja kagak ada mulutnya, kagak ngomong jadinya. Weh, masa aneh ditaruh bawah, masa aneh dilempar-lempar. Ini kitab ini guru, cuma kagak ngomong. Jadi harus tetap dihormati. Tulis arti silakan, tulis ini, tulis I love you, never die. Ini senggol dong, nomor telepon, ini macam-macam, ini gambar ya apa, misalnya gambar dinosaurus di sini, gambar bendera One Piece di sini misalnya, gambar tengkorak. Allahu Akbar, ngapain? Ya. Waja'atuhu fusula, dan aku jadikan berfasal-fasal, dan aku jadikan kitab ini berpasal-pasal. Jadi pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dan aku jadikan kitab ini berpasal-pasal. Faslun, pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi, yaitu keutamaan atau substansi ilmu. Apa sih ilmu itu? Wal fiqhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Faslun fin niyyah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.